Perkenalkan, nama saya Nur Hijrah Jufri dengan NIM 230107500015. Saya dari kelas pendidikan biologi C, dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem respirasi pada hewan. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai sistem respirasi, kita perlu mengetahui mengenai apa itu sistem respirasi. Nah, jadi sistem respirasi adalah sistem dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida hasil metabolisme. Oksigen yang masuk akan digunakan dalam proses pembentukan energi di dalam sel, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan sebagai produk sisa metabolisme. Kebanyakan hewan sangat bergantung pada oksigen untuk memenuhi kebutuhan energi melalui zat makanan. Hanya sedikit hewan yang mampu menghasilkan energi tanpa oksigen melalui pemanfaatan senyawa organik secara anaerob, yang hasil energinya sangat kecil dibandingkan respirasi aerob. Selanjutnya mengenai mekanisme pertukaran gas. Jadi pada mekanisme pertukaran gas terdapat dua jenis pernafasan, yakni pernafasan eksternal dan pernafasan internal. Nah, pada jenis pernafasan eksternal, ketika kita menghirup udara dari lingkungan luar, udara tersebut akan masuk ke dalam paru-paru. Udara yang masuk mengandung oksigen tersebut akan diikat darah lewat difusi. Kemudian, pada saat yang sama, darah yang mengandung karbon dioksida akan dilepaskan. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah dalam paru-paru dinamakan pernafasan eksternal. Kemudian, saat sel darah merah masuk ke dalam kapiler paru-paru, sebagian besar karbon dioksida yang diangkut berbentuk ion bikarbonat. Dengan bantuan enzim karbonat anhidrase, karbonat dioksida dan air yang tinggal sedikit dalam darah akan segera berdifusi keluar seketika itu juga. Hemoglobin tereduksi melepaskan ion-ion hidrogen sehingga hemoglobinnya juga ikut terlepas. Kemudian, hemoglobin akan berikatan dengan oksigen menjadi oksihemoglobin. Proses difusi dapat terjadi pada paru-paru atau alveolus karena ada perbedaan tekanan parsial antara udara dan darah dalam alveolus. Tekanan parsial membuat konsentrasi oksigen dan karbon dioksida pada darah dan udara berbeda. Kemudian yang kedua itu jenis pernafasan internal. Jadi pada pernafasan internal itu berbeda dengan pernafasan eksternal. Proses terjadinya pertukaran gas pada pernafasan internal berlangsung di dalam jaringan tubuh. Proses pertukaran oksigen dalam darah dan karbon dioksida tersebut berlangsung dalam respirasi seluler. Sedangkan oksihemoglobin dalam paru-paru terbentuk, oksigen akan lepas dan selanjutnya menuju cairan jaringan tubuh. Oksigen tersebut akan digunakan dalam proses metabolisme sel. Reaksi yang terjadi adalah proses masuknya oksigen ke dalam cairan jaringan tubuh juga melalui proses difusi. Nah, selanjutnya ada pengaturan respirasi. Jadi, bila kebutuhan oksigen meningkat, maka ventilasi organ respirasi harus ditingkatkan. Demikian juga bila konsentrasi oksigen dalam medium turun, hewan harus mengkompensasi dengan meningkatkan ventilasi atau dengan meningkatkan jumlah oksigen yang diekstraksi dari udara respirasi atau penuanya. Kemudian, pada hewan Homeidarum atau mamalia dan apes, ventilasi paru-paru sangat ditentukan oleh kebutuhan oksigen. Tetapi yang menarik adalah bahwa faktor yang mempengaruhi pengaturan ini adalah konsentrasi karbohidrat dalam udara paru-paru. Dan hal ini telah ditunjukkan dengan percobaan penambahan karbohidrat ke dalam udara inhalasi akan menyebabkan peningkatan ventilasi paru-paru. Kemudian udara atmosfer yang normal mengandung 0,03% karbohidrat, dan bila ditambahkan 2,5% karbohidrat ke dalam inhalasi, maka volume ventilasi akan naik kira-kira 2 kali lipat.
Jadi oksigen memiliki efek yang sangat kecil pada ventilasi. Hal ini ditunjukkan bila pada udara inhalasi oksigennya dikurangi 2,5% dari 21%, ternyata pengurangan ini tidak menyebabkan perubahan pada ventilasi pusat. Dan pada mamalia terdapat dalam medula oblongata dan pons Farolli. Pusat pernafasan tersebut terdiri atas sejumlah sel-sel saraf yang terpisah menjadi pusat inspirasi dan pusat ekspirasi yang kerjanya berlawanan. Selanjutnya ada sistem respirasi pada hewan invertebrata. Jadi ada beberapa hewan diantaranya itu seperti pada porifera. Jadi sistem respirasi pada hewan porifera, sistem pernafasannya berupa sel kuanosit. Dalam kuanosit terdapat banyak mitokondria yang berfungsi sebagai organel respirasi aerob untuk menghasilkan energi. Oksigen masuk melalui pori-pori bersamaan dengan air, kemudian karbon dioksida dikeluarkan melalui oskulum. Kemudian selanjutnya ada hewan Coelenterata. Jadi sistem respirasi pada hewan Coelenterata adalah dengan memasukkan oksigen secara difusi melalui permukaan tubuh. Pada lekukan jaringan pada bagian rongga gastrodermis terjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya oksigen menuju ke siphonoglia. Kemudian pada hewan cacing, sistem respirasi pada hewan cacing pada kulit atau respirasi integumenter, oksigen berdifusi melalui kulit kemudian ke kapiler darah. Selanjutnya oksigen diikat oleh hemoglobin dan karbon dioksida dan dikeluarkan melalui permukaan kulit. Kemudian pada serangga, sistem respirasi pada hewan insekta berupa trakea. Trakea atau corong hawa adalah alat pernafasan yang dimiliki oleh serangga dan arthropoda lainnya. Jadi pembuluh trakea bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka luar yang disebut spirakel. Spirakel berbentuk pembuluh silindris yang berlapis zat kitin dan terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh. Spirakel mempunyai katup yang dikontrol oleh otot sehingga membuka dan menutupnya spirakel terjadi secara teratur. Pada umumnya, spirakel terbuka selama serangga terbang dan tertutup saat serangga beristirahat. Oksigen dari luar masuk lewat spirakel, kemudian udara dari spirakel menuju pembuluh-pembuluh trakea, dan selanjutnya pembuluh trakea bercabang lagi menjadi cabang halus yang disebut trakeolus, sehingga dapat mencapai seluruh jaringan dan alat tubuh bagian dalam. Trakeolus tidak berlapis kitin, berisi cairan, dan berbentuk oleh sel yang disebut trakeoblas. Bertukaran gas terjadi antara trakeolus dengan sel-sel tubuh. Trakeolus ini mempunyai fungsi yang sama dengan kapiler pada sistem pengangkutan, khususnya pada vertebrata. Jadi mekanisme pernafasan pada serangga, misalnya pada belalang, jika otot perut belalang berkontraksi, maka trakea kontraksi sehingga udara kaya karbon dioksida keluar. Kemudian sebaliknya, jika otot perut belalang berelaksasi, maka trakea kembali pada volume semula, sehingga tekanan udara menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan di luar, sehingga akibatnya udara di luar yang kaya oksigen masuk ke trakea. Sistem trakea berfungsi mengangkut oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh, dan sebaliknya mengangkut karbon dioksida hasil respirasi untuk dikeluarkan dari tubuh. Dengan darah pada serangga hanya berfungsi mengangkut sari-sari makanan dan bukan untuk mengangkut gas pernafasan. Di bagian ujung trakeolus terdapat cairan sehingga udara mudah berdifusi ke dalam jaringan. Kemudian pada arachnida, sistem respirasi pada hewan kalajengking dan laba-laba yang hidup di darat memiliki alat pernafasan berupa paru-paru buku, sedangkan yang hidup di air bernafas dengan insang buku. Jadi paru-paru buku memiliki gulungan yang berasal dari invaginasi perut. Masing-masing paru-paru buku ini memiliki
lembaran-lembaran tipis yang tersusun berjejer. Paru-paru buku ini juga memiliki spiraker, tempat masuknya oksigen dari luar. Keluar masuknya udara disebabkan oleh gerakan otot yang terjadi secara teratur. Kemudian ada sistem respirasi pada hewan vertebrata, contohnya pada ikan. Jadi insang pada ikan itu berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Tiap lembaran insang terdiri atas sepasang filamen, dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis atau lamela. Pada filamen, terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan oksigen berdifusi masuk dan karbon dioksida berdifusi keluar. Insang pada ikan bertulang sejati ditutupi oleh tutup insang yang disebut operkulum, sedangkan insang pada ikan bertulang rawan tidak ditutupi oleh operkulum. Insang tidak hanya berfungsi sebagai alat pernafasan, tetapi dapat pula berfungsi sebagai alat ekskresi garam-garam, penyaring makanan, alat pertukaran ion, dan osmoregulator. Adapun jenis ikan yang mempunyai labirin yang mempunyai perluasan ke atas dari insang dan membentuk lipatan-lipatan sehingga terbentuk rongga-rongga yang tidak teratur. Labirin ini berfungsi menyimpan cadangan oksigen sehingga ikan tahan pada kondisi yang kekurangan oksigen. Adapun contohnya itu seperti ikan gabus. Jadi ikan gabus itu menyimpan cadangan oksigen selain dengan labirin. Kemudian ikan itu mempunyai gelembung renang yang terletak di dekat punggung. Mekanisme pernafasan pada ikan melalui 2 tahap, yakni inspirasi dan ekspirasi. Kemudian selanjutnya itu pada amfibi. Jadi sistem respirasi pada amfibia berupa selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru. Oksigen berdifusi lewat selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru, kecuali pada fase berudu. Pada fase ini mereka bernafas dengan insang karena hidupnya di air. Selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernafasan karena tipis dan banyak terdapat kapiler yang bermuara di tempat itu. Pada saat terjadi gerakan rongga mulut dan faring, lubang hidung terbuka dan glotis tertutup, sehingga udara berada di rongga mulut dan berdifusi masuk melalui selaput rongga mulut yang tipis. Nah, selanjutnya itu ada sistem respirasi pada reptil dan aves. Jadi, sistem respirasi pada reptilia berupa paru-paru yang berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptilia lebih sederhana karena hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Namun pada reptilia pertukaran gas itu tidak efektif. Pada kadal, kura-kura, dan buaya, paru-parunya itu lebih kompleks dengan beberapa belahan-belahan yang membuat paru-parunya itu berstruktur seperti spons. Jadi paru-paru pada beberapa jenis kadal, misalnya itu pada bunglon Afrika, mempunyai pundi-pundi udara cadangan yang memungkinkan hewan tersebut melayang di udara. Selanjutnya ada respirasi pada aves. Jadi sistem respirasi pada aves juga berupa paru-paru berjumlah sepasang dan terletak dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Jalur pernafasan pada burung berawal di lubang hidung. Pada tempat ini udara masuk kemudian diteruskan pada celah tekak yang terdapat pada dasar faring yang menghubungkan trakea. Trakeanya itu panjang berupa pipa bertulang rawan yang berbentuk cincin, dan bagian akhir trakea bercabang menjadi 2 bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Dalam bronkus, pada pangkal trakea terdapat siring yang pada bagian dalamnya terdapat lipatan-lipatan berupa selaput yang dapat bergetar. Bergetarnya selaput itu menimbulkan suara
Bronkus bercabang lagi menjadi mesobronkus yang merupakan bronkus sekunder.